Halo semuanya, saya Arifat Fatmawati. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi, yang secara umum budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Definisi lain yang komprehensif dikemukakan oleh Malinowski yang menyatakan bahwa budaya sebagai jumlah barang, hak, kewajiban, ide, keyakinan, kemampuan, serta adat istiadat. Pengertian budaya tersebut menunjukkan bahwa budaya merupakan sistem komponen yang berwujud dan tidak berwujud. Komponen budaya yang berwujud mewakili budaya material yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia, seperti pakaian, peralatan, makanan, bangunan, lukisan, dan lain-lain. Unsur budaya yang tidak berwujud melambangkan budaya non-material berupa nilai, keyakinan, sikap, moralitas, tradisi, dan lain-lain. Budaya memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia secara umum. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama yaitu identitas dan pemahaman diri. Budaya membentuk identitas individu dan memberikan pemahaman tentang siapa mereka, asal-usul mereka, dan nilai-nilai apa yang mereka anut. Yang kedua yaitu sistem nilai dan norma. Budaya menetapkan sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia. Nilai-nilai budaya seperti kejujuran, kerja keras, keharmonisan sosial membentuk paduan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Secara khusus, contoh pengaruh budaya yaitu yang pertama makanan dan gaya hidup. Budaya mempengaruhi pilihan makanan, gaya hidup, dan tradisi kuliner suatu kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu seni dan ekspresi. Budaya memainkan peran penting dalam seni, musik, tarian, dan ekspresi kreatif lainnya. Setiap budaya memiliki bentuk seni yang unik dan cara tradisional untuk mengungkapkan diri. Ada banyak aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara umum dan secara khusus. Dan contoh tersebut hanya mewakili beberapa kecil dari pengaruh budaya yang dapat diamati. Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang berbeda-beda. Setiap suku budaya dan bangsa yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Semua menunjukkan adanya perbedaan, keragaman, dan keunikan, namun tetap dalam satu kesatuan yang utuh sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Uniknya, perbedaan suku, bangsa, dan budaya pada setiap individu melebur menjadi satu kesatuan keluarga, yang kemudian dari keluarga akan melebur menjadi satu ikatan sosial. Keragaman tersebut disebut juga dengan pluralitas. Tidak hanya budaya dan suku bangsa saja, bahasa juga merupakan salah satu perbedaan yang seringkali dimaknai berbeda dengan makna yang sebenarnya. Biasanya perbedaan terjadi pada daerah yang jaraknya jauh, tapi tanpa disadari daerah di sekitar pun berpotensi memiliki budaya, agama, dan bahasa yang berbeda. Contoh masyarakat di Pekalongan. Tentu penduduknya tidak pure dari Pekalongan semua, tetapi karena ada suatu pernikahan antar individu seperti suku Jawa dan Sunda, tentunya akan berdampak pada bahasa Sunda yang akan didengar oleh masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Adanya persamaan bahasa tetapi beda makna menjadi salah satu masalah yang terjadi dalam interaksi sosial di masyarakat. Hal ini menimbulkan misunderstanding of culture values atau kesalahpahaman nilai budaya. Contoh dari hal tersebut yang terjadi antar negara yaitu mengacungkan jari tengah pada orang Amerika adalah suatu penghinaan. Namun bagi orang Indonesia hal tersebut biasa-biasa saja. Kalau hal tersebut bagi orang Indonesia suatu hal yang wajar, maka yang kemudian akan terjadi sebuah penolakan karena orang Amerika merasa terhina. Contoh antar daerah di Indonesia, ketika orang kota seperti Jakarta berinteraksi dengan orang Jawa, kemudian mengatakan mangga dimakan. Orang Jawa akan menyimpulkan bahwa orang Jakarta itu mempersilahkan makan, padahal maksud dari orang Jakarta itu adalah menyuruh untuk memakan buah mangga yang ada. Contoh lain, orang Jawa mengatakan pada orang Sunda, gelis pisan. Orang Jawa mengartikan itu sebagai pernyataan cepat sekali, namun orang Sunda mengartikan cantik sekali. Sama halnya dengan pepaya. Ketika orang Jakarta mengatakan pepaya, artinya buah pepaya. Berbeda makna dengan orang Sunda yang mengartikan pepaya sebagai gedang atau pisang dalam bahasa Indonesia. Perbedaan-perbedaan semacam ini di sisi lain sebagai khasanah atau kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Namun pada sisi lain merupakan bumerang akhirnya disintegrasi sosial. Perbedaan latar belakang budaya yang dimiliki dua individu inilah yang kerap memunculkan kesalahpahaman di dalam komunikasi yang mereka lakukan. Kesalahpahaman merupakan bentuk hal yang dapat menghambat komunikasi yang biasa saja berujung pada terjadinya konflik antar budaya.
Untuk itulah, dalam melakukan komunikasi antar budaya kita harus memiliki ilmunya dan sebisa mungkin mengenali aspek-aspek apa saja yang di dalamnya memiliki resiko menimbulkan kesalahpahaman. Sekilas mungkin komunikasi yang dilakukan dengan orang yang berbeda latar belakang budaya dengan kita terlihat sulit untuk dilakukan. Namun pada dasarnya, terlepas dari tuntutan era globalisasi, komunikasi antar budaya sangatlah penting untuk dilakukan karena kita dapat belajar lebih banyak dari orang-orang yang berbeda dengan kita dibandingkan dengan orang-orang yang serupa dengan kita, dan melalui pencerminan orang lain lah kita akan bisa mengenal diri kita sendiri. Sekian, terima kasih.